Dan memang mulai saat ini saya memang mau mecat Anda. Oh, jadi gini kerjaan kamu? Pacaran dari tadi? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aduh, ini jalan kemana ya? Kenapa selalu banyak jalan sih di sini? Ini kalau misalkan aku lama-lama mencari kantor cabang Vano Entertainment, aku bisa telat nih. Ntar malah jadi panutan yang nggak baik. Masa bosnya telat-telat gini? Mana HP juga lowbat lagi, nggak bisa pakai maps kan? Ini aku harus pakai insting nih, pakai feeling nih. Kayaknya ke sana deh. Enggak. Kayaknya ya salah. Ya, tenang Novi, feeling aku kuat. Masa iya ya? Tapi kenapa nggak ada orang sih di sini? Aku harus minta bantuan siapa? Oh, itu tuh ada orang. Kayaknya aku harus tanya aja ke sana ya. Iya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Semoga aja sekarang banyak penumpang. Dan ini lagi, sepeda masih nunggak 3 bulan. Oli masih gak ditap. Nasib. Sekarang istri saya sudah pergi ninggalkan saya. Yang ingin mendapatkan istri ini lama, masih ditinggalin sama istri. Hutang masih banyak. Bensin cuma dibelikan 5.000 tadi. Aduh, pusing. Kesini cuma bawa air. Gak ada makanan. Nasib. Hutang sudah. Alhamdulillah. Hutang sudah 2 bulan gak dibayar. Aduh, tidur aja mikirin utang. Mendingan tidur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Kok barik lana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidur nyenyak. Semoga ada penumpang. Nah, ini nih, aku tanya kayaknya aja. Ya elah, tidur siang-siang kayak gini. Bang. Mimpi apaan bang? Enak banget ya. Ya, ada apa, Pak? Bang, saya tuh mau tanya. Ya? Kantor cabang Vano Entertainment itu di mana ya? Mbak ini di sini mau tanya apa mau ngojek, Mbak? Oh, abangnya ojek? Mbak, yang dilihat apa, Mbak? Ya, nggak kirain ya. Masnya lagi santai aja tiduran di sepeda motor gitu. Ya, ada apa, Pak? Ya, saya ini kan pendatang di sini, Mas. Saya kesusahan cari alamatnya karena di sini tuh banyak banget jalan. Abangnya mau nggak nganterin saya? Gimana, Bang? Ngomong-ngomong, Mbaknya punya uang berapa? Gini, Bang. Kebetulan saya tuh belum tarik tunai, jadi saya nggak punya uang cash. Loh,
Tujuannya kemana? Kantor cabang Vano Entertainment. Waduh, itu jauh, Mbak. Masa iya jauh, Mas? Iya. Itu tuh di daerah sini, sudah cuman aku tuh nggak tahu alamatnya di mana. Makanya dari itu, Mbak, saya yang tahu tempatnya. Gini aja deh, gimana kalau abangnya nganterin saya, setelah sampai kantor, saya bayar deh. Ya gak bisa kalau gitu, Mbak. Kenapa nggak bisa, Bang? Kan jelas-jelas aku pasti bayar kok. Gimana ya, Mbak? Ya gak bisa gitu dong, Mbak. Semua ojek itu harus bayar di tempat, Mbak. Iya, nanti bayarnya nanti kalau udah sampai kantor, Bang. Gimana? Mau kan? Saya ini pendatang loh. Masa nggak kasihan mau ngelihat saya kayak gini? Ini 300, Mbak. Apa? 300, Bang? Buset, Iya, Bang, mahal jauh, banget. Mbak. Jauh mana, Bang? Yang jelas-jelas nih saya tahu persis. Itu di Taman Sari, Bang. Ini tuh sudah kawasan Taman Sari. Setidaknya nggak sampai 300. Abang ini mau narget saya ya? Ya sudah, kalau Mbaknya gak mau, sudah jalan sana. Gak maksa. Abang ini cepet nih naik haji kalau misalkan narget orang seperti itu. Apa karena aku pendatang gitu, Bang? Bukannya gitu, Mbak. Memang harganya segitu cuma, Mbak. 300. Gak masuk logika, Bang. Ini udah kawasan daerah Taman Sari. Ya sudah, Mbak. Gak usah banyak bicara. Mbaknya jalan aja deh. Ya udah deh, aku mau tanya lain aja. Ya sana. Cepet naik haji ya, Bang. Amin. Aduh. Cantik-cantik. Mendingan tidur lagi. Udah. Ya Allah, aku harus minta bantuan siapa lagi? Ada mobil nih, aku segera aja deh. Stop! Astagfirullahaladzim. Ini cewek ya? Mbak cari mati ya? Maaf, Mas. Saya minta maaf, Mas. Maaf Mbak, saya tuh buru-buru Mbak, saya mau kerja. Saya ini sekarang ditunggu sama bos saya. Kalau misalnya Mbak ketabrak sama saya tuh saya tanggung jawab. Gaji saya nggak cukup untuk bawa Mbak. Iya, saya minta maaf, Mas, kalau saya tiba-tiba stop Mas secara dadakan. Saya ini pendatang, Mas, di sini saya nggak tahu alamat. Saya tuh mencari kantor cabang, Mas, cuman saya nggak tahu alamatnya di mana. Saya minta tolong ya anterin, Mas. Gini ya Mbak, mau Mbak pendatang kayak, mau Mbak dari mana kayak, saya tahu Mbak udah bawa koper, saya tahu. Cuman masalahnya Mbak ngapain dada-dada kayak gini ya? Iya. Mbak stop saya, tahu nggak? Mbak kalau misal kena tabrak dengan saya nggak punya uang untuk membiayai Mbak pengobatan Mbak untuk semuanya masuk ke rumah sakit. Ya aku ngerti, Mas, cuman gimana lagi? Aku nggak ada yang minta bantu, dari tadi nggak ada yang lewat. Ya karena semua orang pada takut kalau misal Mbak stop dengan cara seperti ini, terus Mbak minta bantuan saya apa? Hah? Mau apa? Saya udah baik-baik, Mas. Tadi tuh ada mobil lewat terus gini-gini, nggak ada yang gubris, Mas. Jadi otomatis ya. Iya saya paham. Terus Mbak maunya sekarang apa deh? Langsung tutupin aja. Minta tolong bantuin saya untuk anterin ke kantor cabang. Aduh Mbak, saya sekarang malah ditunggu sama bos saya di kantor semuanya. Jadi kalau semisal Mbak minta tolong sama saya, waktu saya bisa molor Mbak. Mana lagi saya harus jemput Ibu L itu ke depan rumahnya. Itu sudah semua karyawan-karyawan di sana termasuk pimpinan saya udah menunggu di rumah itu Mbak. Tapi tolong, Mas, masa Mas tega sih sama saya? Saya sendirian, saya cewek di sini. Kalau misal tiba-tiba ada apa saya dengan saya gimana? Saya dibegal gimana? Saya dirampok gimana? Kalau saya dimutilasi juga gimana? Iya, shut up. Yaudah, ayo, mana kopernya? Ini Mbak mau ngapain ke kantor sana? Saya mau melamar. Iya, melamar. Melamar apa? Melamar pekerjaan nih, berkasnya ada di sini. Ayo, cepet. Ini cewek memang aneh. Lain kali, kalau semisal tuh mau stop, itu yang baik-baik dan nggak tabrak tuh, lihat. Ini barang-barang bos saya semuanya. Oh iya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Udah, masuk. Anterin saya ya, Mas ya. Iya, masuk. Ayo, jangan bawel. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas nggak keberatan kan? Enggak keberatan. Cuman memang udah berat. Ya. Pakai isi belnya. Baik. Aduh, mana sih Fajar ini? Lama banget, udah jam berapa? Ya Allah, kan saya udah molor nih. Saya harus meeting lagi. Duh, mana bos nungguin. Gimana sih?
sih jadi supir gak becus? Tiap hari kerjaannya telat mulu. Aduh, gak ngerti lagi deh aku nih. Gimana? Oh, masa aku harus nungguin di sini? Masa iya manajernya, bosnya, majikannya masa disuruh nunggu di jalan? Aduh, sudah lama banget, panas lagi. Dari tadi pagi aku nunggu sampai siang kayak gini. Hah, mana sih anak itu? Harus gimana? Aduh, mana panas banget lagi. Emang gak becus itu jadi supir. Lama-lama aku pecat juga tuh anak ya. Bu Elvira. Oh, iya Pak Sahrul, lupa. Gini Pak, duh maaf ya Pak. Iya, gak apa-apa. Soalnya supir saya dari tadi ditungguin. Ini gak dateng-dateng. Dia emang gitu. Oh Pak, saya sampai bingung ya Pak, mau nyari supir gimana lagi. Ini udah cocok, tapi dia itu suka telat. Aduh. Itu gimana Bu? Soalnya Itu, Pak. ibu bos yang dari pusat mau datang ke sini kan. Ya Jadi itu Pak, aduh. kalau misalnya ibu bisa lama kan bahaya nanti. Bisa Iya. saya sendiri yang bakalan malu yang ada di pusat itu. Iya Pak, makanya itu saya itu sebenarnya gak enak ke Pak Sahrul karena gara-gara supir saya kita jadi molor ini. Terus gimana jadi bos dari pusat kita? Kan saya juga yang gak enak Pak. Saya Ya itu harusnya kalau misal sopir kayak gitu itu terserah Ibu Elvira mau seperti apa. Tapi yang jelas Bu, kalau Ibu yang dari pusat itu datang ke sini terus kesiapan kita masih molor seperti ini kan memalukan saya Bu. Iya Pak. Jadi Ibu minta tolong lah sama Ibu ini kerjanya lebih satset semuanya beres gitu Bu. Iya Pak, saya ini udah satset dari tadi Pak. Gara isi Fajar itu lama ya Allah. Saya ini jadi lama. Tapi Saya kan- sudah siap, padahal materi udah saya siapkan sama si Meme. Tapi kan biasanya itu sopir yang baru itu Bu, kayak siapa namanya? Fajar. Ya. Nah, yang saya tahu itu kalau dari perhatikan dari jauh itu karyawan yang cukup sopir yang menurut saya itu dari cara nyetirnya itu sangat kalem gitu. Jadi menikmatilah kalau sopir yang itu. Tapi- Kalau misalnya Ibu tidak setuju sama si Fajar ya terserah Ibu, tapi kalau saya sendiri tetap milih si Fajar sih Bu. Pak, tapi gimana lagi? Mau gimana pun ya Pak, dia itu harus tetap dipecat. Karena apa? Waktu itu adalah uang Pak. Kita, waktu saya molor, waktu saya sudah nggak ada, saya harusnya udah di kantor. Saya seharusnya udah meeting sama keatasan kita Pak. Ya Allah, anak Ya, Fajar itu. ada benernya juga siapa yang dikatakan oleh Ibu Elvira ini. Kalau misalnya waktu itu adalah uang gitu kan ya Bu. Iya Pak. Tapi kalau menurut saya Bu, mungkin saja si Fajar itu mungkin masih ada kendala atau ada tantangan di jalan gitu, Kendala ada apa hambatan. Pak? Tiap hari dia udah telat. Ini makin molor lagi nih Bu. Udah berapa jam? Ini udah 3 jam saya nunggu sini Pak. Aduh, bikin saya emosi aja anak itu ya. Kalau Ibu emosi Bu. Iya Pak, salah Pak. Saya saking paniknya saya tuh sampai bilang emosi deh Pak. Ya kalau misalnya Ibu Elvira ini emosi lebih baik ditahan dulu. Aduh. Mungkin si Fajar itu mungkin masih ada kendala, ada hambatan. Terus Bapak Fajar itu sopir kita itu adalah karyawan yang sopir yang cukup baik. Jadi dia mungkin sering membantu. Baik dari mana Pak? Ya baiknya baik, tapi kita itu cuma waktu Pak, jadi memang harus dipecat aja. Bulan depan saya akan mau cari pengganti dia, tapi masih belum nemu sih. Cuma saya usahakan saya akan pecat dia dan nyari sopir baru. Saya sudah nggak kuat deh sama dia. Kalau memang Ibu mau mecat dia, itu Ibu harus memperhatikan beberapa hal. Apa itu, Yang Pak? pertama itu sopir yang Fajar itu kan cara nyetirnya itu kan kalem. Kalau misalnya Ibu Elvira mau cari sopir yang lain itu pastikan cara nyetirnya juga enak Bu. Soalnya Pasti Pak, pasti. kenyamanan itu adalah hal yang paling segalanya seperti itu Bu. Bener. Meskipun kalem, tapi kalau lama Pak, kita berangkat 6:30 misalnya, jam 7 udah harus di kantor. Kalau kalem-kalem banget ya jam 8 nyampe kantor Pak, nggak nyampe. Aduh, Ya juga sih, apa biar udah Pak. yang dikatakan oleh Ibu Elvira ini memang ada benarnya juga. Tapi namanya Ibu Elvira ini agak susah. Saya ganti aja. Saya ganti namanya Ibu ini Ibu Vira aja ya. Ya Bu. Ibu Gak apa-apa. L aja Pak. Vira itu ribet.
Oh, L aja? Iya, oh, aja. Ya sudah, Bu L, saya mau ke kantor dulu. Iya, Pak. Iya, Kalau Pak. misalnya si sopirnya sudah datang, kabarin saya ya. Siapa? Ya sudah, Ibu L, saya tunggu di dalam dulu ya. Iya, Pak. Kalau misalnya si sopirnya itu sudah datang, kabarin. Siap, Pak, siap. Soalnya ini kan tak lagi pasti dia lewat sini. Jadi saya langsung marahin dia. Saya langsung... Oh, jangan dimarahin. Aduh, Pak. Jangan langsung dimarahin, dikasih arahan yang benar itu seperti apa. Soalnya dia sopir yang paling terbaik di sini. Oke, Pak. Itu ya. Siap. Sudah, saya kesana dulu. Baik. Telepon nanti ya. Oke, Pak. Ditunggu, Terima kasih ya, Bapak. Siap. Aduh, kan jadi kacau semua nih. Kemana sih dia? Kacau nih. Kebangetan memang anak itu. Aduh, Permisi Bu El. Bu Meme. Duh, kok jalan kaki, Bu? Iya, barusan naik ojek pengkolan. Turun di sana ada operasian soalnya. Ada operasian? Ojeknya sudah tidak punya STNK, tidak punya SIM. Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong, untuk berkas sama materinya udah, Bu? Oh, masalah berkas-berkas sudah saya selesaikan, Bu. Oh Oke, iya. siap. Ngomong-ngomong, supir Bu El ada di mana ya? Ya itu, Bu. Saya ini dari tadi nungguin dia, ya Allah. Lama, Bu. Maaf ya, Bu. Jadi Ibu sampai naik ojek ke sini, ya Allah. Tidak Kasihan apa-apa, banget Bu, saya. kalau cuma masalah naik ojek. Oh iya, supir kayak gitu mending dipecat aja deh, Bu. Apa nanti saya bantu cari supir baru? Bener-bener. Saya emang mau mencat dia karena si Fajar ini ya udah lama. Gak Terus on time lagi kan? iya, gak pernah on time malah, Ibu. Ya Allah. Ini gimana ya caranya kita buat... Beberapa kali sepertinya telat terus si Fajar itu. Aduh, bukan beberapa kali, itu hampir setiap hari, Bu. Ya Allah, ini gimana? Saya masih bingung nyari penggantinya cuma. Iya, Jadi nanti saya bantu cari supir yang baru aja, Bu El. iya. Pokoknya secepatnya kita harus pecat dia, terus bulan depan kita harus udah ganti supir sih ya. Ya, sebaiknya begitu, Bu. Soalnya daripada bos selalu nunggu-nunggu, Bu. Nggak enak juga sama Saya dari atasan kan? bener, saya udah dari tadi ngubungin dia, nggak tahu kemana dia ini, telat-telat gak jelas tuh mesti. Aduh, heran deh. Ya udah, Bu. Ya, coba dihubungi lagi, Bu. Mungkin di jalan ada apa dia belum cek mobil apa gimana, Bu? Aduh, udah dah. Biar dari tadi saya udah telepon, dia juga nelpon katanya, oh iya Pak, bentar Pak. Aduh, males banget saya dengernya. Alasan mulu tiap hari. Ayo udah, Bu, biar kita nunggu aja di sini. Apa kita neduh dulu ya? Biar di sini aja, Bu. Nanti si Fajarnya Bingung ya lewat, lagi? Iya. Aduh, ya Takut udah deh. kelewat malah kemana-mana malah tambah lama, Bu. Kan gimana? Aduh, lama banget lagi. Ya udah deh. Ya. Tunggu sebentar, Mbak. Saya harus ke pinggir dulu nih. Kayaknya ban saya ada yang bocor nih. Kenapa ini, Mas? Mogok nih kayaknya nih. Tunggu. Saya periksa dulu. Ada-ada aja, udah tahu sekarang waktunya memang bener-bener terpepet deh. Yang mana yang bocor? Mbak, sini aja deh. Mbak, makin tambah pikiran saya berat deh. Mbak nggak tahu apa-apa tentang mobil kok. Bener kan? Ban mobil saya yang belakang udah... Ya aku minta maaf, Mas. Masa gara-gara saya bannya bocor? Padahal kan berat saya berapa? Ya mungkin berat Mbak lebih dari 80 kilo ke atas. Enak aja kalau ngomongnya, mungkin bannya Mas aja kali yang belum diservis atau dicek. Makanya kalau berkendara tuh dicek dulu, malamnya dicek, sering diservis. Seandainya nih saya nggak nolongin Mbak, seandainya nih saya juga nggak lewat sini, ini pasti saya udah lurus nih, nggak lewat jalan makadam seperti ini nih. Mbak malah nyalin saya balik. Harusnya Mbak cari solusi kek, cari bantuan kek. Saya ban serep nggak ada, Mbak. Saya ban serep masih disuruh tuh sama orang, diperbaiki sama orang. Taruh di bengkel. Ya terus gimana? Ya terus gimana? Ya udah, saya ambil handphone dulu. Saya harus kabarin bos saya dong. Kalau kayak gini bisa habis saya. Kok malah aku sih yang dimarahin? Padahal kan aku cuma numpang. Halo, assalamualaikum Ibu El. Iya Bu, ya mohon maaf sekali Bu, saya terlambat sekarang Bu. Aduh iya Bu, ban saya mengalami kebocoran dan mobil saya mogok Bu. Iya, saya mohon maaf udah telat ya Bu ya. Saya dimarahin kan?
Iya siap bu. Saya udah mau hampir sampai kok bu. Saya di depan ini kok, depan ini perumahan Ibu El. Iya bu, saya di depan. Oh iya bu, kalau misal Bu El mau kesini bu ya, saya mohon maaf sekali lagi bu ya. Iya bu, saya mohon maaf bu. Ya siap. Kena semprot, saya udah kena semprot udah sama pimpinan, kena semprot gara-gara untung mbak ini perempuan ya. Mas, ya udah nanti kalau misalkan terjadi apa-apa sama Mas, saya yang bertanggung jawab. Saya mau ngomong sama Ibu. Mbak nggak tahu sama Ibu El. Ibu El tuh kalau marah itu kayak mau nerekam orang. Majikan saya tuh galak mbak. Galaknya minta ampun kalau udah marah nih ya. Rambut saya nih, saya nggak tahu deh kalau misal marah. Segitunya Mas, segala-galaknya orang pasti punya hati toleransi. Kalau Ibu El ini nggak ada toleransi mbak. Kalau mbak udah bertemu dengan pimpinan saya yang bernama Ibu El, berbeda dengan pimpinan saya yang satunya, itu sangat baik sekali. Ini kalau Ibu El, Ya bilang aja, Ibu El maaf, bannya bocor. Ya namanya juga musibah, nggak ada yang tahu kan. Ya gini aja deh, mbak tunggu aja, biar mbak tahu seperti apa orangnya. Mbak enak bilang seperti ini. Nah saya karyawannya mbak, saya yang lebih tahu. Nih, mobil udah beredar kayak gini, saya minta perawatannya nggak dikasih. Ujung-ujungnya kalau sama bos besar ditanya mobil udah seperti ini nggak dicuci, nggak dikasih modal, saya yang kena mbak, karena uangnya masuk ke Ibu El. Oke. Gimana katanya bu? Aduh, pakai acara mogok segala lagi itu mobilnya, gimana sih? Emangnya semalam sama si Fajar udah dicek mobilnya bu? Ya Kan itu. udah tahu ada job buat jemput bos. Aduh, saya ini udah berkali-kali setiap mau meeting, setiap mau keluar kota, saya selalu ingetin, cek dulu mobilnya malam itu. Ya udah bu, daripada lama-lama di sini nanti bos tambah nunggu lama, mending kita susul aja bu. Kita ambil motor dulu ya di dalam ya. Iya sih, katanya emang sekitar sini. Ayo bu, cepetan ambil motor. Oh, ini jadi. Aduh. Ternyata kamu di sini, Fajar. Iya bu, Terus maksud kamu apa? Saya suruh nungguin di sana. kesini bu, awas kena jatuh pohon. Aduh, udah. Aku nggak mau tahu ya. Pacaran ya kalian ya di sini ya? Enggak bu Meme, saya nggak pacaran. Pantesan kita Jelasin nunggunya dong, lama kita di belum sana. kenal. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Novi. Fajar. Jelasin. Udah. Nggak usah ada yang mau dijelasin. Beneran kita nggak pacaran, Mbak. Udah jelas-jelas kalian salah ya. Udah kalian berdua pacaran di sini. Terus habis gitu kalian waktu saya nih terbuang sia-sia. Ibu El, jangan marah dulu bu. Ini tempat umum. Jadi begini ceritanya bu. Saya tuh udah buru-buru bu. Saya udah usaha semaksimal mungkin bu. Tapi wanita ini kayak patung bu di depan saya. Kalau saya tabrak, Ya kenapa nggak kamu tabrak aja? perusahaan bakal kena bu, bakal ganti rugi. Otomatis saya yang masuk penjara nabrak orang nih. Suruh siapa dia berhenti di tengah jalan gini-gini, ayo. Ya itu. Mbak, gini, saya itu pendatang dari sini. Terus Udah urus kamu pendatang bukan di sini. Kamu itu sudah menghambat perjalanan Udah supir kita. masih ngeyel lagi. Mau apa? Kamu udah salah ya di sini ya? Apa maksud kamu? Iya. Saya udah nunggu dari tadi di depan rumah. Di sana itu kamu tahu berapa jam? Dan saya sampai gak jadi meeting ini. Gimana saya? Saya sudah gak enak, bos saya sudah nunggu. nggak usah marah-marah gitu dong, Mbak. Ini kan memang musibah. Bannya juga bocor kok. Anda siapa, Mbak? Ini bawahan saya. Saya sudah berhak dan sepantasnya dia memang dimarahin. Ya tapi nggak sepantasnya sebagai bos, Mbak, sampai Sudah, mendorong-dorong udah gitu. usah ikut-ikut. Gak usah ikut-ikut Kamu ini deh, Mbak. siapa sih? Kamu siapa, ha? Tuh kan bener. Sini. Sini cepet. Kamu udah tahu kan kalau semisal ibu bos aku, pemimpin aku udah kayak mau marah nerekam kan? Itu Iya gara-gara nggak apa-apa, kamu sih. Mas Kecil seharusnya lawan dong. Ya kalau semisal aku dipecat gimana? Hehehe. Kelamaan. Sini. Kalian ngomong apa dari tadi? Ini bu, saya takut sama ibu dimarahin karena kesalahan ini, karena saya takut dipecat sama. Kalian ini memang salah. Dan memang mulai saat ini saya memang mau mecat Anda. Jangan gitu dong, Bu. Mending Mbak, kita cari supir lain aja. Memang harusnya jangan dong. gitu. Saya akan mengganti ban mobil ini deh. Kalau Punya cuma uang masalah berapa sih? ban mobil ya, aku tuh udah lebih dari cukup. Uangku banyak cuma buat ganti mobil ini. Ayo dong, Mbak, tolong Bu, kasih toleransi untuk Mas Gak ada Fajar. toleransi. Udah deh, kalian gak usah ngeyel. Kalian salah ya sudah salah.
Toh lagian kan Mas Fajar bukan neko-neko, ini memang dengan musibah Mbak. Bannya bocor, nggak ada yang tahu kalau ban bocor bakal terjadi. Ya mungkin ini ngarang cerita sih ya Bu ya. Iya, kalau Lihatin Mbak kan sendiri, alasan mungkin enggak, Mbak. dari tadi dia di mobil berduaan. Astagfirullahalazim, ini udah di luar omongan ya? Mbak, di luar omongan apa coba? Kalau saya panggil Mbak deh Bu, maksud saya Bu. Saya orang miskin Bu. Untuk saya main-main, saya punya modal dari mana? Saya coba deh pakaian si Novi ini terlalu mewah buat saya. Jadi kriteria kalau misal saya mencari istri, saya nggak mungkin cari yang mewah-mewah. Saya jangan Itu bukan alasan. aduh ribet deh. Baju, pakaian atau apa itu bukan alasan. Ribet ya. Jadi mulai sekarang nggak usah, kalian harus tanggung jawab. Udah, Tanggung sana, jawab. cari bengkel Kalian tuh buat kalau pinter benerin ya. mobil. Ini cari tukang bengkel, tukang ban. Kalau memang bocor, Cepet, jalan-jalan. yang pinter dikit lah. Aduh. Sekarang Bu. Besok. Kamu mau nanya tahun depan? Aduh, gimana sih punya supir? Gak becus banget. Bentar. Kan ada motor ya. Ngapain mereka jalan? Ya itu Mungkin mereka mau pacaran masih Bu. Enggak ada tak emang ya? Ih, supir Heran bengkel deh. emang. Ya udah Bu, kita ganti aja dah. Emang harus ganti sih, emang nggak mau tahu, mulai besok aja. Untung aku udah pecat tadi. Ada motor. Kenapa gak pinjem motor? Kenapa kontaknya ndak diambil, ndak dipinjem? Emang nggak tak. Biarin aja. Kita tunggu Habis aja. pikir saya sama mereka berdua itu. Terus itu si perempuan tuh ngapain juga nyetop apa kayak Coba aja, ndak cari tumpangan lain, ndak cari Grab apa? coba aja si Fajar memang itu. Kalau memang si cewek itu punya uang buat ganti ban mobil, kenapa ndak telepon Grab, ndak apalah? Kenapa malah numpang mobil ini? Gak ada kerjaan banget sih. Mas Fajar, Mas Fajar jangan marah dong. Maafin aku ya. Gara-gara aku, Mas Fajar dipecat. Ngapain marah sih Mbak? Semuanya udah terlanjur, ya kan? Sekarang saya juga udah dipecat kok. Ngapain udah minta maaf? Udah terjadi kali. Ya udah, sekarang gimana caranya kita harus cari bengkel. Mau nggak mau mobil itu harus selesai, harus diperbaiki, dan saya juga harus tanggung jawab mengantar mobil itu ke depan kantor. Meskipun begini, meskipun juga udah dipecat Mbak, saya itu harus mengantar mobil itu ke tempat sebelumnya, karena yang membuat mobil itu mogok, bannya bocor, ya juga saya. Ya udah, kalau misalkan lagian ya, yang aku lihat tadi tuh bosnya Mas Fajar itu terlalu jahat, terlalu kejam. Masa iya udah main kekerasan fisik sama Mas Fajar hanya gara-gara telat? Nah ya itu Mbak, sebenarnya saya juga pengen keluar dari dulu banget. Ya karena saya tuh menghormati pimpinan perusahaan ini Mbak. Pimpinannya itu baik sekali terhadap saya. Jadi untuk saya keluar, saya sebenarnya mikir beliau Mbak. Meskipun gaji saya selalu dipotong sama Bu El sama Bu Meme. Mas Fajar yang sabar ya. Yang sabar. Ya sabar, apalagi ketemu Mbak. Kalau saya udah nggak sabar, saya udah marah-marah dari tadi sama Mbak. Mbak juga sih, bilang mau melamar pekerjaan tapi pakai penampilan seperti ini, bawa koper. Untung aja Mbak perempuan. Kalau misal Mbak bukan perempuan, udah saya tinggal, udah saya tabrak. Saya pasti menuduh Mbak udah begal. Ya udah sabar. Masih menuduh saya nggak sabar? Mas, ini siang hari loh. Mas Fajar ada handphone nggak? Ya ada, Mbak mau apa lagi? Mau bikin handphone saya mogok juga? Enggak, boleh pinjem. Boleh. Tapi baterainya tinggal sedikit nih. Ada pulsanya tapi kan. Mau banyak? Nah, nanti aku ganti kok Mas. Gak apa-apa ya? Iya, udah nggak usah diganti juga. Mobil udah mogok segala. Ini Mas Fajar suka berfoto juga ya? Keren juga. Passwordnya Mas? Passwordnya wajah saya. Nah nih, udah. Bentar ya Mas, saya mau telepon teman saya di sini. Emang Mbak punya teman, bilangnya dari luar kota. Iya, tapi saya tahu alamatnya kalau dari sini. Cuman pastinya tuh nggak tahu Mas. Ini lama-lama makin emosi juga ya. Iya, habisnya saya udah kepikiran Mbak. Saya bingung, saya tulang punggung keluarga. Saya mau kerja di mana? Halo, boleh minta bantuan nggak? Ini mobil yang biasanya aku tumpangi. Iya nih, mobil yang aku tumpangi ternyata mogok, bannya bocor. Aku nggak tahu bengkel tuh di mana. Ya kamu tahu sendiri kan aku. Oh,
mau ke sini ya udah. Aku Sherlock ya. Ya. Mas, minta tolong dong Sherlock ke nomor ini. Aku nggak berani buka WhatsApp-nya, takut banyak pacarnya. Saya nggak punya pacar, udah nggak usah mancing-mancing. Mbak kali udah punya suami, udah punya anak paling. Anak-anak enak aja, masih tampilan kayak gini punya anak. Nah, udah di Sherlock nih. Ya udah, sekarang kita Pastikan terkirim ya Mas. terkirim, udah centang 2, biru tuh malah lagi. Nih, lihat. Saya nggak pernah bohong, Mbak. Meskipun saya dimarahin terus sama bos saya, sama Bu El tuh, dasar si Sontoloyo. Perempuan marah terus sama saya kayak nenek lampir dia. Ya udah, ayo kita tunggu di mana nih? Iya, santai ya Mas. Ya udah kebawa emosi, Mbak. Saya udah dikepecat juga. Saya bayangkan aja, Mbak. Saya ini tulang punggung keluarga. Yang buat saya bingung bukan pemecatan ini, tapi yang buat saya bingung, saya mau cari pekerjaan mana lagi? Tenang. Kalau saya kalau Masnya bersabar, banyak berdoa, itu nanti pasti ada gantinya. Tenang aja. Ya Mbak enak bilang tenang. Ya udah, ayo kita cari tempat itu. Gak usah senyum-senyum deh Mbak. Nanti ketiban mangga baru tahu rasa. Mana sih Bu mereka? Ya itu, sudah gak bawa motor, jalan kaki, ya makin lama lah. Gimana sih mereka tuh? Heran deh, maunya pacaran aja. Aduh, Padahal baru nemu Mas Fajar cewek sepertinya aja. tuh sudah berkeluarga ya. Duh, ribet banget deh hidupnya. Udah salah, ngeyel, masih pacaran lagi. Heran banget sama mereka. Habis pikir saya Bu sama mereka berdua. Duh, lama banget lagi nih, udah. Pak, Iya Mas. ini mana lama banget ngelamun aja dari tadi. Harusnya yang banyak pikiran tuh saya Mbak. Saya yang disakitin sekarang, bukan Mbak. Saya yang dipecat, saya yang punya pekerjaan. Iya saya lapar Mas, jadi saya ngelamun. Aduh, dari tadi nggak lapar, nggak pinjem handphone, nggak Sherlock, semuanya lengkap nih Mbak. Bilang mau melamar pekerjaan, pakai baju mahal kayak gini, pakai kalung emas. Ini tambah nggak yakin, jangan-jangan Mbak nih Intel ya? Apaan sih Intel rambut saya itu panjang. Ya pokoknya Intel kan memang harus panjang. Celinga-celingo kayak bebek dari tadi. Enak aja ngomong seperti itu. Ya sabar lah Mas, aku juga lapar. Oh, Pak. Pak Sahrul ngapain kesini Pak? Ini mau ketemu sama Ibu Novi. Ibu Novi. Maksudnya gimana Pak? Pak, halo Mas. Kakak, ya ampun kakakmu dari udah lama kita nggak ketemu. Ini Mas Fajar. Kakak, aduh kakak nih masa kita kan lama nggak ketemu. Sini Kak, aku bisikin Mama itu Pak Sarul, jangan bilang-bilang ya kalau saya ini pemimpin perusahaan Vano Entertainment. Soalnya saya dari tadi nggak ngomong, saya bilang mau melamar pekerjaan ya Pak ya. Itu Udah. Pak sopir yang mau jemput ini Bu. Oh, dia yang bantuin saya karena yang saya mau Pak. Udah, pokok Pak Sarul jangan bilang identitas saya. Oh gitu. Iya. Oh, udah. Siap. Kita sudah. Kakak ini kenalin, ini yang bantu saya. Oh, kamu Bu, yang bantuin adik saya. Ini Makasih ya, direktur. Mas. Ini direktur yang saya bilang yang saya sungkan sama direktur itu sama beliau ya, ini orangnya Bu. Oh. Ini pimpinan saya. Iya, kebetulan ini kakak saya. Pak Sarul kok bisa tahu saya ada di sini Pak? Mobil saya mogok Pak. Pak saya minta mobilnya maaf Pak. mogok. Saya kan harusnya jemput Bu El sama Pak Sahrul. Cuman orang ini Pak, orang ini cegat saya. Terus bilang kalau ini mau cari alamat atau mau melamar pekerjaan. Tunggu Pak Fajar. Ini saya lama gara-gara ini Pak. Ya sampai saya kemana saya ini? Saya pindah ke sini dulu ya. Iya, Nah, Pak. gini kan enak. Oh, Pak Sahrul di sini. Pak Sahrul kan bos saya Pak. Oh siap. Saya di Kalau sini saya aja. panas sudah langganan saya Pak. Gimana Nggak Pak? apa-apa di tempat jawaban nggak apa-apa juga. Pindah Kok, ke sini Pak. kok saya jadi bingung Pak? Barusan Pak Sahrul saya suruh kesini kok malah saya yang disuruh pindah lagi. Iya Pak. Nggak apa-apa. Pantesan aja tadi itu Ibu Elvira itu sudah kayak nggak sabar menunggu supirnya. Ternyata supirnya ada masalah di Ya jalan. udah Pak, nggak usah dibahas. Yang penting sekarang saya mau ngantarkan mobil ke kantor. Intinya saya sudah dipecat Pak sama Bu El. Hah? Dipecat loh? Kok bisa dipecat? Kan saya ini sebagai pimpinan di sana, nggak bisa dibiarin ini. Ya sudah yuk, sekarang kita ke sana.
Ya udah Pak Sahrul sama ini Pak katanya mau melamar pekerjaan sama karyawan baru. Kalau saya kan bukan karyawannya Pak Sahrul Pak. Jadi saya Jangan Mas Kamu Fajar. juga ikut. Jangan. Kan kamu gak salah. bonceng 3 Pak. Ya, Kakak, nggak saya pinjam motornya ya. Kalau saya panas dari tadi jalan kakak. Ya kakak. Kakak. Oh iya terbaik. siap. Iya. Ya. Ini Mas motornya kamu yang nyetirin aja sekarang. Tumben Pak Sahrul kasih pinjem motor ini. Biasanya di kantor Pak Sahrul paling anti kalau motor ini dipakai orang lain. Gak apa-apa untuk sekarang ini gak apa-apa. Yang penting adik saya ini selamat sampai ke kantor sekarang. Aneh, dari tadi nggak bilang kalau dia punya kakak seorang pimpinan, seorang direktur. Sekarang ya udah Pak, awas kamu Sudah, permainin saya ya. Cepat dianterin ya. Terus Pak Sahrul naik apa Pak? Oh kalau saya gampang. Yang penting adik saya itu selamat sampai tujuan dulu. Ya, sudah silahkan. Kalau saya bisa jalan kaki atau apa nanti, atau satu-satu tiba-tiba ngilang gitu. Aneh Pak Sahrul tiba-tiba jadi baik. Ya silahkan adik. Ya nanti samperin juga ya kak ya. Siap. Bisa kan ya motor? Bisa Mbak. Saya supir kok. Biasanya Pak Sahrul nih motor sebagus ini, jangankan supir, karyawan aja nggak boleh pinjem. Pak, saya Amit permisi Pak. Pakai motornya Bapak. Saya bukannya nggak sopan ya Pak. Ya monggo silakan. Mbak ini sebenarnya siapa sih? Kayak hantu. Oh, ini dia anaknya. Lama banget. Oh, jadi gini kerjaan kamu? Apa? Kamu alasan apa? Mau pacaran? Hah? Pacaran dari tadi? Aduh, Bu. Astagfirullahaladzim mbak. Jangan sampai segitunya ya. Tangan kamu nggak sadar barusan udah nabuk supir kamu? Kamu siapa? Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi aku paling nggak terima kalau ada kekerasan di sini. Bukan kekerasan, emang sepatutnya dia menerima itu. Bu, tapi mohon maaf, ini motor Pak Sahrul Bu. Duh banyak omong kamu ini. Mbak, jangan main asal tampar ya. Bu, ini sopir yang tadi itu Bu. Nah, ini Bu, karyawan bawahan saya Bu, mereka berdua ini Bu. Saya tahu. Saya dari tadi sandiwara. Maksudnya gimana nih Pak? Saya kan udah dipecat Pak. Jadi Tapi kenapa kanan kiri saya malah ditabuk kayak gini Pak? Terus maksudnya kamu ini apa? Kamu ini siapa sih? Mas Fajar, mohon maaf sebelumnya aku memang gak jujur sama kamu. Aku menyimpan identitas aku karena apa? Dari perjalanan aku pulang ke sini aku udah diperas sama tukang ojek. Maka dari itu aku nggak mau identitas aku sampai terbongkar kalau bahwa aku ini direktur utama Vano Entertainment. Hah? Nah, ya betul itu Pak Fajar. Jadi makanya tadi bos itu yang mau ditemui motornya kita. saya perbolehkan karena dia ini adalah bos saya, atasan saya gitu. Berarti yang mau saya jemput naik mobil yang saya telat? Nah, Iya benar Bos. itu bos perusahaan kami yang ada di pusat Pak. Kenapa gak ngomong sih Mbak? Kenapa nggak ngomong sih Gimana Bu? nih Bu El? Kalau misal Ibu memang bos saya kan nggak mungkin buru-buru dan marah-marah sama Ibu. Udah tahu kan saya melaksanakan tugas saya. Nggak apa-apa Mas Fajar, seharusnya aku yang minta maaf. Mas Fajar sudah ditabuk 2 kali. Ya udah Pak Sahrul, karena sudah ada Pak Sahrul sama Ibu. Tapi tunggu Pak, tunggu. Kan katanya 2 karyawan saya ini mau mengapa katanya? Mecat Saya gitu mau ya. pecat dia, tapi kan dia emang salah Pak. Kalian Dia salah berdua telat. itu harus sadar diri. Bapak sopir ini, Bapak Fajar, dia yang sudah menolong ibu bos perusahaan kita yang ada di pusat, dan kalian berdua malah nyuruh si dia untuk dipecat. Kalian ini sadar diri apa tidak sih? Tapi Pak, Mohon maaf sebelumnya saya kan sudah dipecat Pak. Saya kebetulan juga ada Ibu. Nah, jadi saya mau pamit. Tunggu. loh. Gak bisa Pak. Kamu tetap di sini, Pak, tetap tapi aja di si sini. Fajar Nah, Aduh, tapi si Fajar ini emang salah. tunggu, biarkan saya ngomong dulu. Nah Pak, saya sebenarnya bukan ingin memecat Mas Fajar, tapi saya ingin memecat 2 karyawan ini. Sudah tidak tahu diri. Loh? Sudah jelas. Nggak bisa dong Pak. Jadi Kok jadi kita yang dipecat? Kan harusnya Jelas dia. ini kesalahan kalian berdua. Coba aja kalian tidak datang ke sini, pasti ibu bos sudah nyampe di kantor kita. Soalnya kan sudah dijemput sama Pak Fajar.
Tapi kan ini kan harusnya Fajar Tapi jemput apalagi? kita. Terus habis gitu mobilnya mogok Hati-hati lagi. kalau ngomong, kamu ngomong berhadapan dengan siapa? Ya maaf Ibu. Kalian tahu kenapa Fajar ini terlambat, ha? Itu karena menolong saya. Terus kalian dengan seenaknya aja mau mecat dan menampar dia? Hah? Kalian nggak memikirkan keluarga Fajar? Kenapa diam? Mulai sekarang, kalian berdua saya skors. Untung saja aku nggak mau mecat kalian. Mau saya pecat? Enggak Bu. Minta maaf dulu sama Fajar. Minta maaf. Minta maaf atau saya pecat. Kita pergi aja deh, Bu. Ayo mending kita berdua aja. Dasar ya. Bu, Ibu El, motornya Bu. Lah, iya ya. Tapi itu kan motor kantor. Ya udah. Ayo. Pergi. Jangan lupa dikembalikan motor Kalian kantor. ini belum dipecat, jadi masih tetap ke kantor. Nanti langsung ke kantor ya, jangan jalan-jalan kemana-mana. Iya, siapa? Bu, saya minta maaf Bu, sebagai pimpinan yang ada di daerah merasa tidak menghargai Ibu yang sudah datang ke sini, terus karyawannya malah seperti itu. Minta maaf ya Bu ya. Ya udah nggak apa-apa Bapak Syarul. Setiap perusahaan kan pasti memang ada suatu permasalahan. Untuk Fajar saya mutasi ya ke kantor pusat sembari menemani saya. Saya Ya harus terima. saya mau bilang dulu sama orang tua saya, Bu. Terus saya di pusat jadi supir, Bu. Nggak, untuk menjadi asisten saya. Ibu jangan bercanda, Bu. Mentang-mentang saya cuman bantu Ibu per hari ini, Ibu udah ngangkat saya jadi asisten. Ya saya serius Pak Fajar. Aduh, Pak. Gimana Pak Bapak Syarul mengizinkan kan? Kalau misalnya memang sudah keinginan dari Ibu ini yang ada di pimpinan yang di pusat, saya mempersilahkan saja. Mungkin ke depan bisa cari sopir yang lain gitu. Tenang, nanti sopir yang di pusat saya rolling aja ke sini. Oh siap Bu, siap. Pak, kita nggak akan ketemu lagi, Pak. Cuman sekali saya pasti mampir sini, Pak, karena sini juga kampung saya, Pak. Iya. Ya udah Pak Syarul, ini kan mobilnya mogok. Iya. Pak Syarul kan kenal nih di sekitar sini bengkel. Oh, iya, Jadi minta iya. tolong untuk urusin ya. Oh siap. Saya mau naik motor aja sama Mas Fajar. Oh ya, langsung ke kantor berarti. Iya, langsung ke kantor. Oh ya, tunggu di kantor berarti Ibu ya. Mari ya Bapak. Iya siap. Pak. Ayo. Ya, hati-hati ya. Ya, Pak. Bonceng direktur utama nih. Iya, Bu. Bu, tadi Mbak. Iya, saya kan nggak tahu kalau semisal Ibu ikut saya nggak tahu. Jangan, Bu. Pak Syahrul. Pak, mobilnya mogok, nggak bisa dihidupin, Pak. Oh iya, ini cuma masih dari suasana aja. Oh. Bikin belum. Iya, siap. Cari suasana.